Nanti kita ada rekaman videonya. Materi kan. Lalu Belum Pak, Bilian. tinggal tunggu. Aku tidak Assalamualaikum masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya saya dan Halim, ada Brian Kalis, ada Claudia, ada Juwita, dan Natasha, dan Niko, dan ada Octaviani Berti. Kami akan membahas tentang macam-macam penyakit seksual. Yang lain boleh Ini yang silent kan pertama. suaranya, biar tidak ganggu. Dan Buddha. Penyakit Yang lain. pertama sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Terus yang kedua, gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonorrhea juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terkena kontak dengan sperma atau cairan vagina. Terus penyakit selanjutnya adalah human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kulit kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal sering kali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang kedua adalah infeksi HIV. Infeksi HIV oleh human immune deficiency, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyerangan virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa berbagai penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Selanjutnya adalah chlamydia. Penyakit infeksi menular ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluaran urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Mohon suara yang di belakang dikecilkan atau disilentkan. Selanjutnya penyakit trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menunjukkan gejala, sehingga seringkali seseorang tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Selanjutnya, penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati sehingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dengan transplanasi organ. Selanjutnya ada penyakit tinea cruris, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur perang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Menularnya adalah melalui kontak melalui dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Selanjutnya ada herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Selanjutnya ada candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur candidiasis ditandai dengan lepuhan yang muncul pada kulit, terutama daerah lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Penyakit yang terakhir adalah granuloma inguinal. Granuloma inguinal atau donovanosis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan penis, anus, atau di skrotum. Udah Pak. Sekian presentasi dari kelompok 4.
kelompok selanjutnya. Wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Bertanya ke atau gimana Baru Kak? kelompok 4 nih. Kelompok lain mana nih? Abim kok Singkat, ngapa Abim? singkat padat ya. Seragam Abim. Padat jelas. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Zito. Hari Waalaikumsalam. ini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Amin. Terdiri dari Agung, Adienta, Giga, Indah, Redi, Stefani, dan saya sendiri. Amin. Penyakit menular seksual atau sering disebut penyakit kelamin adalah penyakit yang dapat menyebar karena seksual. Penyakit jenis ini sudah cukup banyak dialami oleh masyarakat karena bisa menyerang siapapun. Yang pertama Amin, itu amin. penyakit menyerang seksual menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Yang kedua, sudah jutaan orang terkena penyakit menular seksual dan jumlahnya akan terus bertambah. Ketiga, penyakit menular seksual sering tidak menimbulkan gejala. Berikut ini adalah cara mencegah penyakit menular seksual. Pertama, setia pada pasangan. Anda bisa memperkecil risiko tertular penyakit kelamin dengan melakukan seks dengan lebih sedikit orang. 2. Jauhilah alkohol dan narkoba. Mengapa menjauhi alkohol dan narkoba menjadi salah satu bentuk pencegahan? Jika Anda melakukan seks namun dalam keadaan terpengaruh alkohol, risiko untuk melakukan seks dengan aman akan berkurang. Melakukan vaksinasi. Anda bisa melakukan vaksinasi HPV untuk mengurangi risiko terkena HPV. Gunakan kondom. Walaupun kita masih terkena herpes atau HPV, ketika menggunakan kondom, sebagian besar penyakit menular seksual dapat dicegah dengan memakai kondom. Yang kelima, menjaga kebersihan terutama sebelum dan setelah melakukan seks. Menurut WBMD, Anda perlu membersihkan organ kelamin sebelum dan sesudah melakukan hubungan seks untuk mencegah penyakit menular seksual. Dengan menjaga kebersihan dari area kelamin, Anda dapat mencegah terserang mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual. Itu saja dari kelompok kami. Share dan akan kita bagikan di link YouTube kita. Maka jangan lupa subscribe, like juga agar kalian dapat notifikasi terbaru. Kemudian materi juga kita upload di ayoberolahraga.wordpress.com. Di blog itu sudah lengkap materi hasil materi kita, Bapak rangkum, Bapak ringkas jadi satu dan Bapak upload di situ. Dan juga bagi yang telat tadi mohon ya mengisi absen baik di list WA group maupun absen link karena mau kita sinkronkan datanya biar tidak salah karena data itu mau kita laporkan ke pihak sekolah. Bagi yang berhalangan hadir, sakit, izin atau apa mohon dikasih tahu di link grup agar kawan tahu dan Bapak Ibu guru juga tahu yang tidak masuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit sampai 4 menit ke depan. Halo? Halo semuanya? Sudah paham semua ya? Oke. Jadi oke, nanti bisa dipelajari lagi minggu depan kita post tes atau tes online pertama kita. Nanti mohon jangan telat. Kita sudah bagi jadwalnya. Jadwal itu udah kita bagi per kelas per jamnya, waktunya masuk nanti kalian akan mendapatkan token dan dapatkan link. Ada durasi waktu dalam pengerjaannya. Jika kalian mengerjakannya sambil-sambilan atau tak konsentrasi, waktunya habis kalian tidak bisa mengulang lagi. Dan hasil nilai pun kalian langsung ketahuan berapa hasil yang kamu kerjakan. Ya, sekali lagi minggu depan kita siap, tidak ada alasan lagi lambat masuknya. 15 menit sebelum dimulai itu link absen kita bagikan. Kemudian Bapak berharap kalian jangan telat masuknya karena durasi waktu itu sama semua. Begitu kalian udah dibuka
waktunya udah sama berjalan. Jadi jangan telat masuknya. Barang siapa yang telat masuknya itu kerugian untuk dia sendiri. Oke, Bapak akhiri sampai sini dulu. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa sampaikan di WA grup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga, Pak. SMA 3. Jaya, 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 Jaya. Ya. Ya. Keren. Mantap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.